Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nazar Nasla dengan NIM 210740029, kelas A1 mata kuliah Bahasa Daerah Aceh, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Safriandi SPD MPD selaku dosen mata kuliah tersebut. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan kata ganti dalam bahasa Aceh. Nah, jadi apa sih kata ganti dalam bahasa Aceh? Kata ganti dalam bahasa Aceh ini adalah kata yang dapat menggantikan kata benda. Karena dapat menggantikan kata benda, kata ganti dapat digolongkan sebagai kata benda. Nah, jadi kata ganti dapat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama kata ganti orang, yang kedua kata ganti petunjuk, dan yang ketiga kata ganti penanya. Nah, jadi yang pertama kata ganti orang itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kata ganti orang pertama, yang kedua kata ganti orang kedua, dan yang ketiga kata ganti orang yang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama ini terbagi menjadi 2. Yang pertama kata ganti orang tunggal, dan yang kedua kata ganti orang yang jamak. Contoh dari kata ganti orang pertama tunggal yaitu lontuan dan uluntuan, yang artinya saya. Dan kata ganti orang pertama jamak itu kamu, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah kami. Nah, kata ganti orang yang kedua itu adalah kata drone, gata, dan kah. Drone yang artinya anda, sedangkan gata artinya anda, dan kah artinya kamu. Jadi kata tersebut merupakan kata ganti orang kedua tunggal. Untuk menyatakan jamak, biasanya pada kata itu ditambahkan kata mandum atau yang artinya semua, atau boleh dikatakan dengan awak. Awak itu artinya orang. Jadi contoh dalam kalimat droneh dan awak, yang pertama droneh itu bisa kita membuat kalimat droneh mandum, artinya anda semua. Jika kita membuat kalimat droneh mandum jid netamong, yang artinya anda semua boleh masuk. Dan yang contoh kalimat yang kedua itu awak, awakkah be karutat, yang artinya kalian jangan ribut sekali. Jadi yang ketiga itu kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Aceh memiliki kata ganti orang ketiga meliputi kata-kata berikut. Contohnya seperti dronihnya artinya beliau, dan gopnyan artinya juga beliau. Yang ketiga jih, yang artinya dia. Jadi ketiga kata tersebut termasuk kata ganti tunggal. Untuk menyatakan jamak, di belakang kata ganti itu ditambahkan kata mandum yang artinya semua, sehingga terbentuklah kata-kata berikut. Contohnya seperti dronihnya mandum, artinya beliau semua. Nah, jadi selanjutnya imbuhan kata ganti orang ada 2 macam, yaitu awalan kata ganti orang dan akhiran kata ganti orang. Nah, jadi yang dimaksud dengan awalan kata ganti orang ini adalah awalan kata ganti orang singkatan kata ganti orang yang melekat pada awalan kata. Sedangkan akhiran kata ganti orang ini adalah singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir kata. Nah, jadi contohnya bisa kita lihat pada tabel ini. Jadi contoh pemakaian awalan kata ganti orang dan akhiran kata ganti orang. Yang pertama, kata ganti orang itu bisa kita berikan contoh adalah drone ngeja ublang, yang artinya anda pergi ke sawah. Dan yang kedua, akhiran kata ganti orang yang contohnya seperti lampuh lung, yang artinya itu kebun saya. Nah, selanjutnya kata ganti penunjuk. Nah, yang pertama kata ganti penunjuk umum. Dalam bahasa Aceh dikenal 3 macam kata ganti penunjuk umum. Yang pertama nyo, yang artinya ini, yang kedua nyan artinya itu, dan yang terakhir jih artinya itu juga. Nah, bisa kita membuat dalam contoh kalimat. Contoh kalimat nyo bulan Maulud, ini bulan Maulid. Nah, yang kedua kita contoh dalam kalimat nyan, anak nyan careng tat, yang artinya anak itu pandai sekali. Nah, jadi contoh yang terakhir, contoh kalimat j, perahu apa amatnya j, yang artinya perahu paman amat yang itu. Nah, dalam bahasa Aceh dijumpai juga bentuk no
nan, dan de. Jadi ketiga bentuk ini menjadi kata penunjuk setelah dirangkai dengan bentuk si, disi, ke, ret, blah, dan Nah, jadi contoh pemakaian kalimat yang pertama, kapedu sinan di lesiat, yang artinya taruhlah di situ dulu sebentar. Nah, jadi yang kedua, di sino suumtat lawitnyo, yang artinya di sini panas sekali akhir-akhir ini. Dan yang terakhir, tayu keno jijak kede, yang artinya disuruh ke sini, dia pergi ke sana. Nah, yang terakhir kata ganti penanya. Dalam bahasa Aceh dijumpai sejumlah kata tanya, yaitu seperti pe yang artinya apa, pad yang artinya di mana, so siapa, toh yang mana, dan ho itu artinya kemana. Jadi yang pertama, kata pe digunakan untuk menanyakan benda atau yang dibendakan. Contohnya seperti pehaba yang artinya apa kabar. Nah, jadi yang kedua, kata pad. Kata pad itu adalah pad itu di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya pad rumah drone yang artinya di mana rumah Anda. Nah, yang ketiga, kata so atau siapa, digunakan menanyakan orang. Misalnya soanan anaknya, atau artinya siapa nama anak itu. Yang keempat, kata toh yang artinya yang mana, dipakai untuk menanyakan pilihan suatu benda atau hal. Misalnya contohnya seperti toh rumah drone, yang artinya yang mana rumah Anda. Dan yang terakhir, yang nomor 5, kata ho artinya kemana, digunakan untuk menanyakan arah. Misalnya hokaja artinya kemana kamu pergi. Nah, jadi sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.